Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Silahkan Mah, lanjutkan Mah. Jadi ilmu itu dipertanggungjawabkan. Contoh, di RW, di RT bikin pengajian. Kan bisa disuguhin kue, benar kamu? Iya Mah. Enak kuehnya, kata jamaah. Ih, kuehnya enak banget, kata yang punya rumah. Siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Begitu temennya yang bilang enak tadi, bagi dong resepnya. Punten, kadang-kadang ibu yang punya rumah yang bikin kue, enggak, rahasia perusahaan. Ada nggak yang begitu? Ada. Bener apa salah? Bener. Salah. Banyak yang kayak gitu bener, tapi Itu salah. salah. Sikapnya Karena dia salah. punya ilmu, tidak dipertanggungjawabkan, pelit. Kalau dia mati, ilmunya dikubur, tuh ilmu kuehnya dibawa mati. Ya Allah. Harusnya berbagi nih resepnya nih, kuehnya hasilnya. Itu yang benar. Bilangin sama teman-teman yang korek sama ilmu kuehnya ya Bu. Karena saya melihat banyak yang begitu. Kemudian apa lagi? Ilmu. Ilmu itu harus diamalkan. Mana ilmu yang kita miliki diamalkan. Iya. Kalau kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, ibarat punya pohon tidak ada berbuahnya. Daunnya tiap hari nyapu mulu, berapa pengki tuh. daun mulu yang jatuh. Daun mulu, nggak ada buahnya. Ada hasilnya nggak? Nggak Nggak ada. Ada. Gugur Makanya ilmu itu harus diamalkan. Namun yang namanya manusia ada 5 kelas. Kelas yang manakah kita? Yang pertama, orang ini ilmunya banyak luar biasa, tapi dia nggak mau ngajar. Wajib disadarkan bahwa dia punya ilmu yang banyak biar mengajar kepada orang-orang. 2, ada orang punya ilmu, dia mau ngajar. Balighu anni walau ayah. Sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Nih, sampaikan. Ini benar. Yang ketiga, orang tidak punya ilmu, tidak mau belajar. Ini salah. Orang Ciamis bilang, lamun bodoh tong katotoloyoh kudu bodoh alewoh. Kalau bodoh jangan diem aja, udah bodoh diem aja. Nanya sama orang-orang, alewoh, bertanya banyak. Yang keempat, dia tidak punya ilmu, terus belajar. Ini yang benar. Yang kelima yang paling salah. Tidak punya ilmu, dia BODO, nggak tahu apa-apa, tapi ngocoblak ngomong, kemana-mana, ngomong aja kemana-mana. Pertanyaannya, adakah yang begitu? Ada. Ada. Maaf, dalam tanda kutip, dia nggak punya ilmu tentang politik. Tapi kalau begalong ngomong tentang politik, seolah-olah dia ahlinya. Paling tahu ya Mah. Paling tahu. Dia nggak tahu tentang ilmu agama. Komentarin orang, dipenggal-penggal ceramah orang. Ada nggak yang begitu? Ada. Banyak. Ini yang wajib disadarkan oleh kita. Nyari ilmu itu merupakan kewajiban seorang muslim. Dari mulai minal bahdi ilal lahdi, dari buayan sampai lubang lahat. Tapi punten, Bu, ngaji Allah nggak usah ngaji, udah tua. Justru udah tua lagi dikit Ijrail datang. Ya, iya Mah. Lagi Bener jalan tiba-tiba. Ya, iya. Ada orang yang salah kaprah. Ibu ngaji, di rumah juga ngaji. Mereka berpikir yang namanya ngaji hanya baca Quran. Dari ilmu agama yang lain banyak kan. Yang namanya ilmu, Masya Allah, luar biasa. Ilmu itu terbagi 3. Ada orang yang punya ilmu baru sepenggalah, sejengkal. Dia merasa hebat. Wah, kemana-mana. Dikomentarin orang, saya paling benar, dia salah. Mengkafirkan orang, membinakan orang. Ada nggak yang begitu? Ada. Ilmunya baru sepenggal. 2. Orang kalau punya ilmu sudah dua penggalah. Apa yang dilakukan? Dia makin merunduk kayak padi. Makin berisi, makin merunduk. Masya Allah. Saya masih bodoh. Banyak banget ilmu yang lain yang saya belum tahu. Yang ketiga, orang ini punya ilmu sampai 3 depak. Maka orang tadi semakin banyak ilmu yang dia miliki, semakin menyadari betapa saya tidak punya berilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Manusia tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Ilmu. Dengan ilmu orang akan berharga. Kenapa? Ilmu ini 3 huruf. Ain, lam, mim. Ain ilin. Derajat yang tinggi. Dengan ilmu yang dia miliki, orang tadi bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Penghargaan yang tinggi pada orang-orang. Gara-gara ilmu yang dia miliki. Lam, latif. Lemah lembut. Pemurah. Masya Allah. Pemberi, pemaaf. Orang yang punya ilmu lebih mudah memberi daripada orang yang tidak punya ilmu. Orang yang punya ilmu lebih mudah memaafkan orang lain daripada orang yang tidak punya ilmu.
Mim mulkun. Raja, kerajaan. Orang yang punya ilmu bisa mendapatkan kedudukan. Bisa mendapatkan pangkat jabatan dibanding dengan orang yang tidak punya ilmu. Betapa hebat yang namanya ilmu. Suatu ketika Rasulullah akan masuk ke dalam sebuah masjid. Dia melihat iblis di pintu masjid duduk-duduk. Lis, lu ngapain di pintu? Barangkali kalau bahasa ujung Menteng begitu. Lis, lu ngapain di pintu? Kata iblis, ini Muhammad tuh pengen ngegodain orang yang sholat, tapi takut dengan orang tidur. Rasul bilang godain aja yang sholat, kenapa takut dengan yang tidur? Iblis menjawab, yang sholat bodoh, yang tidur ilmunya banyak. Yang saya khawatir, saya godain tuh yang sholat tergoda dengan saya. Tapi nanti yang tertidur, yang pintar tadi terbangun, lalu membetulkan sholatnya yang salah tadi. Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang pintar lebih berharga daripada sholatnya, ibadahnya orang yang bodoh. Makanya Bu, berlomba-lomba nyari ilmu. Hari gini apa sih yang susah? Taklim di mana-mana banyak. Tiap RT, tiap RW, kelurahan, betul nggak? Iya. Asal ada kemauan. Di YouTube segala macam ada. Selama ada kemauan. Bertanya kalau nggak ngerti, banyak tempat bertanya. Maka kita tidak akan merugi. Seumur hidup wajib nyari ilmu buat kita. Ilmu sangat berharga agar kita menjadi orang berharga dengan ilmu pengetahuan. Itulah kenapa ayat yang pertama turun Iqra. Biar kita baca, baca, dan baca. Jadi jelas ya Mang ya. Kadang kalau kita tuh, kalau kita semakin banyak tahu, justru kita tahu kalau ternyata kita tidak tahu. Betul. Makanya dalam dalam Bani Israil 85 tadi kan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Manusia diberikan ilmu oleh Allah kecil sedikit. Ibarat sebutir pasir di padang pasir. Kelihatan nggak? Enggak. Ibarat setetes air dari hujan yang deras. Kelihatan nggak? Enggak, Masya Allah. Ibaratnya kita ke pinggir pantai, celupin tuh tangan. Angkat ilmu kita ini, ilmunya Allah Maha Luas. Dalam Al-Quran dikatakan, seandainya saja semua pohon ranting cabang, semenjak zaman Adam, sampai zaman kita, sampai zaman hari kiamat, dibuat pena. Sebuah lautan dibikin tinta, ditambah 7 samudera setelah keringnya, ilmunya Allah tidak akan bisa ditulis. Saking Allah itu maha memiliki ilmu. Kenapa kita mah sombong banget? Ya Allah. Apa yang dibanggakan? Makanya yang wajib kita menyadari, ilmu wajib dipertanggungjawabkan, ilmu wajib kita amalkan. Ngapain kau coblak ngomong kemana-mana kalau nggak diamalkan? Kita mengamalkannya, mengamalkan lebih diturut oleh orang lain daripada kita hanya berbicara yang bertubi-tubi tanpa kita mengamalkannya. Itulah ilmu. Itulah ilmu ya, Masya Allah. Dan tentunya kalau punya ilmu kita harus berbagi ilmu tersebut ya, Mah. Wajib. Nah, wajib. Sekarang kita mau berbagi iklan yang mau lewat dulu, boleh, Mah? Enggak. Boleh ya. Ibu-ibu, setelah ini, ibu-ibu boleh nanya nih sama Mama, langsung sama Mama Dedeh. Tapi tunggu dulu ya. Setelah jeda berikut ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama Dedeh. Belajar di waktu kecil bagaimana